Dan yang membuat ngeri lagi lur, setelah coran itu dibongkar, mereka langsung terkejut ketika menemukan tubuh Yusi dan Henny ada di dalam coran tersebut dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, ketemu lagi dengan saya Lut Harel. Untuk cerita kriminal kali ini datang dari Bekasi Utara, tepatnya di rumah kontrakan di Jalan Nusantara, RT 11 RW 12, Kelurahan Harapan Jaya, yaitu kasus pembunuhan dua orang wanita yang jasadnya dicor di bawah tangga sebuah rumah. Kasus ini sempat ramai pada 28 Februari 2023 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah pelakunya yang dengan tega menghabisi nyawa dua wanita ini? Mari kita bahas dalam Desus Delik Kasus. Minggu 26 Februari 2023, pukul 1 siang, seorang wanita yang bernama Yusi pamit kepada suaminya untuk menghadiri acara pengajian di Masjid At-Taqwa Perumahan Harapan Baru, Regensi Kota Bekasi bersama dengan teman SMA-nya. Selesai acara pada pukul 4 sore, Yusi bersama 3 orang lainnya sempat mampir ke warung bakso untuk makan bakso bareng. Setelah makan, Yusi mengajak seorang temannya yang bernama Henny untuk pergi duluan karena ada kepentingan. Cuman pada saat itu dia nggak bilang mau pergi kemana. Sampai malam hari, pukul setengah 7 malam, Yusi ini ternyata belum pulang ke rumah. Pak Heri suaminya pun mulai panik, karena Yusi izin keluar rumah untuk pengajian, tapi sampai malam belum pulang juga. Akhirnya Pak Heri pun mulai mencoba menghubungi istrinya dengan menelpon dan ngechat via WhatsApp. Tapi sayangnya tidak ada respon dari Yusi. Nomornya pun mendadak tidak aktif. Lalu Pak Heri mencoba menghubungi nomor teman istrinya. Teleponkan salah satu teman istrinya ini, dan temennya ini ternyata salah satu dari yang makan bakso bareng tadi sore pas sepulang pengajian. Pak Heri pun menanyakan keberadaan Yusi, dan temennya Yusi bilang kalau tadi sore memang sempat makan bakso bareng, tapi setelah itu Yusi pergi dengan temannya lagi yang bernama Henny tanpa bilang mau kemana. Dah kan tahu istrinya pergi dengan temannya yang bernama Henny, Pak Heri ini sempat tenang saat itu lur. Mungkin istrinya ada kepentingan mendadak. Pak Heri pun memutuskan untuk menunggunya saja di rumah. Tapi ditunggu dan ditunggu, sampai jam 10 malam, Yusi ini belum pulang juga lur. Di sini Pak Heri pun mulai tambah panik kan. Kok istrinya nggak pulang-pulang sampai selarut malam ini? Biasanya kan kalau pengajian paling sore juga udah pulang. Misalkan ada kepentingan lagi juga nggak pernah sampai jam 10 malam. Udah nomor handphonenya juga nggak bisa dihubungi. Jangan-jangan ada apa-apa ini. Kecelakaan misalnya. Saat itu Pak Heri pun menyangka kalau Yusi mungkin kecelakaan. Sampai akhirnya beliau ini mencoba mendatangi rumah sakit di sekitar daerah rumahnya untuk mengecek barangkali istrinya ini kecelakaan. Tapi setelah keliling ke beberapa rumah sakit, pihak rumah sakit tidak ada yang merasa menerima pasien bernama Yusi. Nah terus kemana perginya Yusi ini? Dalam kebingungan mau cari kemana lagi, akhirnya Pak Heri pun pulang ke rumah lagi dan berniat menunggu istrinya di rumah saja. Bahkan malam pun berganti pagi, sampai pagi harinya, ternyata Yusi ini juga belum pulang ke rumah lur. Karena penasaran, Pak Heri akhirnya mencoba menghubungi keluarganya Henny. Karena barangkali nginep di rumah Henny kan. Dan setelah ditelepon, keluarga Henny ternyata juga sama sedang mencari keberadaan Henny lur. Jadi mereka juga lagi sama-sama panik dan nggak tahu keberadaan Henny sekarang juga ada di mana. Nah, karena semakin curiga istrinya kenapa-napa, akhirnya Pak Heri melaporkan hilangnya istrinya ini ke Polsek Cakung. Pak Heri pun menceritakan detail ciri-ciri istrinya ke polisi. Tapi untuk sementara tidak ada informasi apapun tentang Yusi yang polisi dapatkan. Polisi pun hanya menyuruh Heri untuk menunggu informasi selanjutnya. Sembari menunggu informasi dari polisi, Pak Heri yang penasaran berinisiatif menyuruh anaknya untuk coba melacak GPS handphone istrinya. Dan setelah dicoba ternyata berhasil terlacak lur. Lokasi terakhir handphone Yusi terlacak ada di kawasan Kafling Nusantara, Bekasi Utara. Tanpa berlama-lama Pak Heri pun mengajak keluarga Henny untuk mendatangi titik lokasi GPS handphone Yusi. Pak Heri yakin istrinya bersama Henny ada di sana. Dan singkat cerita, nyampailah mereka di sana sekitar pukul 3 sore. Dan saat nyampe di situ, mereka melihat motornya Yusi yang terparkir di depan sebuah rumah. Di situ juga ada sandalnya Yusi dan Henny. Ada juga adukan semen dan pasir yang masih basah. Saat itu Pak Heri pun tambah yakin kan kalau Yusi dan Henny ada di dalam rumah itu. Tapi pas pintu rumah itu diketuk-ketuk dan dipanggil-panggil beberapa kali, tidak ada yang nyaut dari dalam rumah itu. Yang kemudian Pak Heri melapor ke RT setempat. Lalu bersama Pak RT mereka mencoba lagi mengetuk pintu dan dipanggil-panggil lagi.
tapi tetap saja tidak ada respon dari penghuni rumah itu. Di sini Pak Heri pun sempat ingin mendobrak pintu rumah itu, tapi Pak RT melarang karena takut membuat gaduh. Lalu karena gak ada respon dan takut untuk mendobrak, akhirnya mereka pun memutuskan bubar. Tapi Pak Heri yang sangat yakin kalau istrinya ada di rumah itu, dia pun segera melapor ke polisi lagi. Kemudian polisi pun segera menanggapi laporan Pak Heri dengan segera mendatangi rumah tersebut beserta Heri dan keluarga Heni sekitar jam 4 sore. Nah, saat mendatangi rumah itu lagi, di sini ada yang aneh lur, di mana adukan semen dan pasir berkurang banyak yang menandakan ada aktivitas dari penghuni rumah itu. Mengetahui itu, mereka pun coba mengetuk dan memanggil lagi, tapi tetap gak ada yang nyaut juga. Mau didobrak, polisi juga masih menahan karena belum ada surat izin geledah. Akhirnya mereka pun hanya menunggu di luar rumah sambil menunggu surat geledah. Dan setelah diurus, akhirnya surat izin geledah pun diterbitkan. Saat itu pada jam 9 malam, dan barulah pintu mereka dobrak. Setelah berhasil masuk, yang mereka lihat pertama adalah seorang pria bertubuh gempal yang sedang terbaring di kamar bersimbah darah dengan keadaan urat nadi tangannya yang sudah terpotong. Tapi setelah dicek, ternyata orang tersebut masih bernafas, yang akhirnya segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat itu suasana pun menjadi heboh dengan banyaknya warga yang berkerumun untuk menyaksikan kejadian ini. Tapi sayangnya setelah 2 jam mendapatkan penanganan medis, orang tersebut dinyatakan meninggal karena kehabisan darah. Sementara petugas yang masih menggeledah rumah itu masih terus mencari keberadaan Yusi dan Heni. Hingga mereka pun berhasil menemukan baju dan pakaian dalam milik Heni yang mereka temukan di dalam tong sampah. Selain itu mereka juga melihat coran semen di bawah tangga yang memang sangat mencurigakan. Karena seperti masih basah yang menandakan itu coran baru. Dan yang membuat ngeri lagi lur, setelah coran itu dibongkar, mereka langsung terkejut ketika menemukan tubuh Yusi dan Heni ada di dalam coran tersebut dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan, Heni dalam keadaan tanpa busana. Sontak keluarga Heni dan Yusi pun dibuat shock karenanya. Terutama suami Yusi yaitu Pak Heri yang dari sebelumnya berusaha keras mencari Yusi. Tapi endingnya malah melihat istrinya sendiri dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kasus ini pun membuat geger warga Bekasi. Mendapatkan fakta itu, polisi dengan cepat segera melakukan penyelidikan mendalam dengan mulai melihat rekaman CCTV yang ada di gang rumah tadi. Dan dalam rekaman CCTV itu terlihat dengan jelas kalau Yusi dan Heni berboncengan lalu masuk ke rumah itu. Kemudian Heni sempat terlihat sendirian keluar ke toko untuk membeli kopi. Setelah itu mereka berdua tidak terlihat lagi di CCTV. Yang terlihat hanyalah sebuah mobil pick-up sedang memuat semen dan pasir yang ternyata itu adalah si pelaku. Dan ternyata semen dan pasir itulah yang pelaku gunakan untuk mengecor tubuh Yusi dan Heni. Dari hasil otopsi jasad Yusi dan Heni, kemungkinan 2 wanita ini dihabisi dengan cara dipukul dengan benda tumpul di bagian kepalanya hingga remuk. Lalu setelah mengeksekusi mereka berdua, pelaku berniat menghilangkan jejak dengan cara mengecor tubuh Yusi dan Heni. Tapi setelah tahu rumahnya didatengin keluarga Yusi dan Heni plus dengan pihak kepolisian, diduga pelaku ini panik dan ketakutan lalu merasa putus asa yang akhirnya berusaha untuk menghabisi nyawanya sendiri alias bunuh diri. Mungkin dia berpikir udah nggak mungkin bisa lolos atau pasti bakal masuk penjara sehingga akhirnya nekat memotong urat nadi di tangannya. Nah, untuk pelaku sendiri dikonfirmasi bernama Permana Kusuma, seorang duda teman SMP Yusi. Mereka sudah bersahabat lama dan sudah seperti saudara sendiri. Permana kerja di tempat yang sama dengan Yusi, yaitu di perusahaan pembuatan material bangunan. Yang mana Permana bisa masuk di perusahaan itu juga karena diajak Yusi. Permana ini juga pernah berkunjung beberapa kali ke rumah Yusi untuk minta bantuan. Dan terkadang juga cuma sekedar curhat. Karena saat itu Permana mengaku lagi banyak masalah, terutama masalah keluarga. Permana cerai dengan istrinya pada tahun 2019 dan dia hidup sendirian dengan mengontrak sana-sini di wilayah Bekasi. Dan dia ini juga mengaku sedang menghadapi masalah keuangan yang mana inilah awal mula permasalahan terjadi. Jadi awal masalahnya itu gini lur, Permana mengajak Yusi untuk berinvestasi jual beli besi dengan keuntungan yang menggiurkan, yaitu sekitar puluhan juta setiap bulannya. Karena mereka sudah berteman lama dan Permana juga terlihat meyakinkan saat menjelaskan alur bisnisnya, akhirnya Yusi pun tergiur dan percaya. Bahkan Yusi ini mengajak teman lainnya untuk berinvestasi kepada Permana, termasuk salah satunya adalah Heni. Bahkan bisnis pun mulai berjalan dan memang dalam bulan pertama keuntungan mereka dapatkan sesuai yang dijanjikan sekitar 20 juta. Tapi di bulan selanjutnya bisnis jual besi ini semakin gak jelas dan tidak ada lagi keuntungan yang mereka dapatkan. Padahal Yusi dan Heni sudah berinvestasi sekitar 100 juta rupiah. Karena sudah tidak sesuai janji di awal, akhirnya Yusi merasa kecewa dan berhenti untuk berinvestasi kepada Permana
dan juga menuntut agar uangnya dapat kembali. Tapi saat itu Permana ini nggak punya uang untuk mengembalikan uang Yusi dan Heni, yang akhirnya dianggap menjadi hutang Permana. Dari sinilah Yusi sering menagih uangnya supaya bisa kembali dengan cepat. Karena Yusi juga mulai didesak oleh teman-temannya termasuk Heni. Tapi karena memang Permana tidak punya apa-apa, jadi ya setiap ke situ song terus. Permana memang sempat menyerahkan motornya untuk dijual kepada Yusi. Tapi Yusi nggak mau, karena motor itu punya perusahaan tempat mereka bekerja, motor inventaris maksudnya. Ya jelas lah Yusi juga nggak mau kan. Nah karena ditagih secara terus-menerus, inilah yang akhirnya muncul niat jahat Permana untuk menghabisi Yusi. Sedangkan Heni yang saat itu ikut dengan Yusi juga ikut menjadi korbannya. Hal ini juga disampaikan oleh Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna, diduga motif utama dalam kasus ini adalah hutang pihutang. Tapi karena saksi kunci sekaligus tersangka dalam kasus ini yaitu Permana sendiri tewas, akhirnya kasus ini ya ditutup dengan ngambang gitu aja. Karena memang ya pelakunya udah jelas Permana dan dia juga tewas, jadi ya sudah nggak ada informasi yang bisa digali lagi. Sementara jasad Yusi dan Heni pun segera dibawa ke rumah keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Dan itulah kasus dua wanita dicor yang sempat menggemparkan Bekasi Utara setahun yang lalu. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan korban ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.